warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video, and as you already see, I already put my name at the opening, but has been introduced myself again. My name is Syakira Salwa Sulaiman. I'm a 5th semester student in UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. The balance ID number is 082. Now, because I already know myself, let's move on to the topic that I will share with all of you just like this intro said, which is aliran pendidikan di Indonesia. Yang pertama kali belajar nih, pasti kalian mikir aliran itu aliran air bukan ya? Tapi kalian salah, jauh beda loh, terutama dalam konteks pendidikan. Wah, kayaknya kelamaan nih. Oke, kita mulai. Kayaknya kita langsung aja bahas sekarang materinya. Siap? Tapi bentar dulu. Pertama-tama aku bakal kasih tahu kalian apa sih yang bakal dibahas. Yang pertama adalah pengertian. Dan yang kedua adalah jenis-jenis alirannya yang dicakupannya tuh udah berupa pengertian, tokoh pencetusnya, dan implementasi pendidikannya. Nah, sekarang ayo kita pembahasannya. Check it out. Baiklah, sekarang kita mau kajak untuk bagian apa itu aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah berbagai pandangan filosofi atau pendekatan yang digunakan dalam proses pendidikan yang mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai tertentu tentang bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Secara umum, aliran pendidikan mencerminkan keyakinan dasar tentang bagaimana pengetahuan harus disampaikan, bagaimana siswa belajar dengan efektif, dan apa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Aliran-aliran ini berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, sosial, serta pemikiran para tokoh pendidikan dari berbagai era dan juga tempat. Lalu, menurut Aristoteles, ia menganggap bahwa aliran filsafat adalah upaya manusia untuk memahami esensi segala sesuatu melalui pengamatan dan analisis logis. Sedangkan, Immanuel Kant menyatakan bahwa filsafat merupakan kajian kritis tentang batasan dan kemampuan akal budi manusia. Namun secara garis besar, aliran filsafat menurut para ahli adalah pendekatan atau cara berpikir yang sistematis dan kritis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang realitas, pengetahuan, etika, dan eksistensi. Lalu sekarang kita masuk ke aliran-aliran yang ada di Indonesia. Yang pertama yang akan dibahas adalah aliran idealisme. Apa sih aliran idealisme itu? Idealisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa realitas jati atau hakikat dari segala sesuatu berada dalam ide, pikiran, atau konsep. Untuk itulah aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ide. Ide sendiri selalu tetap atau tidak mengalami perubahan serta penggeseran, sehingga semua yang mengalami gerak tidak dikategorikan sebagai ide. Dalam buku Hermann Horn yang berjudul An Idealistic Philosophy of Education, ia mengatakan idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran, dan ia juga mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran, serta ia juga berpemandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Lalu kita akan membahas mengenai tokoh pencetusnya, yaitu Plato, yang merupakan bapak filsafat idealisme, yang dimana menurut Plato sendiri, hakikat segala sesuatu tidak terletak pada yang bersifat materi atau bendawi, tetapi sesuatu yang ada di balik materi itu, yakni ide. Ide bersifat kekal, immaterial, dan tidak berubah. Walaupun materi hancur, ide tidak ikut musnah. Dalam mencari kebenaran, Plato berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan di dalam dunia nyata. Sebab dunia nyata ternyata tidak permanen dan selalu mengalami perubahan. Artinya bahwa dunia materi bukanlah dunia sebenarnya, tetapi hal itu merupakan analogi atau ilusi semata yang dihasilkan oleh panca indera. Walaupun idealisme selalu dihubungkan dengan Plato, lahirnya idealisme sebagai mazhab atau aliran filsafat bukanlah pada zaman Plato masih hidup. Istilah idealisme untuk menunjukkan suatu aliran filsafat baru dipakai pada abad ke-19 Masehi, yang merupakan kelanjutan dan pemikiran filsafat rasionalisme yang berkembang pada abad ke-17 Masehi. Lalu kita akan membahas mengenai implementasinya dalam pendidikan. Untuk idealisme,
Ia menekankan pentingnya pendidikan moral dan etika. Guru diharapkan mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan cinta kasih. Dan harapan siswa akan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, pendidikan idealisme berusaha agar seseorang dapat mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh semua manusia secara bersama-sama. Lalu yang terakhir, pendidikan idealisme bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif siswa, sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka sebagai individu yang berpikir secara mandiri dan beretika. Lalu adanya aliran realisme. Realisme sendiri adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa realitas atau dunia eksternal adalah secara objektif, independen dari persepsi atau pikiran manusia. Aliran realisme dalam pendidikan menekankan pada pentingnya dunia nyata sebagai sumber utama pengetahuan. Siswa didorong untuk memahami dan menguasai keterampilan serta pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari melalui observasi, empiris, eksperimen, dan pemecahan masalah secara nyata. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi, dalam filsafat ini, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan dan atau ada hubungannya dengan pikiran kita. Lalu bahasa selanjutnya adalah tokoh utamanya dari realisme ini adalah Aristoteles, yaitu filsuf Yunani kuno. Aristoteles menekankan bahwa pengetahuan harus didasarkan pada pengalaman nyata dan pengamatan terhadap dunia fisik. Ia menolak pandangan idealisme Plato yang mengedepankan dunia ide sebagai sumber pengetahuan. Dalam pandangan Aristoteles ini, dunia material yang dapat diindra adalah dasar dari pengetahuan dan pemahaman kita. Adapun implementasinya, pembelajaran dalam pendekatan realisme mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses belajar melalui eksperimen, studi kasus, dan proyek lapangan. Siswa diharapkan memecahkan masalah nyata dan belajar dari pengalaman langsung. Lalu, pendidikan realis menekankan pentingnya metode ilmiah dalam memperoleh pengetahuan. Hal ini melibatkan observasi, eksperimen, dan pengujian hipotesis. Siswa diajarkan untuk memverifikasi fakta melalui bukti empiris dan bukan hanya melalui spekulasi atau abstraksi. Lalu untuk memberikan pengetahuan yang nyata tentang dunia fisik kepada siswa, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi kehidupan nyata, pendidikan harus berfokus pada pengembangan keterampilan yang dapat diterapkan di dunia nyata, seperti keterampilan berpikir kritis dan juga analisis. Lalu bagian pragmatisme. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa kebenaran suatu gagasan atau teori ditentukan oleh manfaat praktis dan hasil yang dihasilkan dari penerapannya dalam kehidupan. Pragmatisme berasal dari kata pragma, bahasa Yunani, yang berarti tindakan, perbuatan. Pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar, apa yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan perantaran akibatnya yang bermanfaat secara praktis. Pragmatisme berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah jika segala sesuatu memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Pragmatisme berpandangan bahwa substansi kebenaran adalah manfaat bagi kehidupan. Artinya, segala sesuatu yang memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Misalnya beragama sebagai kebenaran jika agama memberikan kebahagiaan. Sebaliknya, jika memberikan kesusahan atau kerusakan, maka tindakan yang dimaksud itu bukan kebenaran. Lalu, pencetus utama aliran ini adalah Charles Sanders Peirce, seorang filsuf dan logikawan Amerika. Ia berpendapat bahwa kebenaran adalah hasil dari penyelidikan yang terus-menerus dan bahwa ide harus diuji melalui konsekuensi praktisnya. Dalam konteks pendidikan, ini berarti bahwa teori dan konsep harus diuji dan diaplikasikan dalam situasi dunia nyata untuk memastikan relevansinya. Peirce menulis sebuah pembahasan yang berjudul
how to make our ideas clear to ourselves. Atau dalam bahasa Indonesia, bagaimana cara menjelaskan pikiran-pikiran kita untuk diri kita sendiri. Dalam bahasan ini ia mengatakan bahwa kejelasan maksud sesuatu pikiran terletak pada akibat-akibatnya yang praktis dalam kehidupan manusia. Ia menganggap bahwa kata-kata sebagai rencana kerja, plan of action, dan setiap pikiran yang tidak membawa kepada perbuatan yang praktis dalam alam nyata, ini berarti pikir itu salah atau tidak mempunyai nilai dan tidak perlu dipegangi. Saja pikiran, bahkan kepercayaan, belief, juga baru dianggap benar apabila bisa menunjukkan kepada perbuatan atau sikap yang amal, dan kalau tidak demikian, maka kepercayaan tersebut tidak berguna. Dan untuk implementasinya, pragmatisme menekankan bahwa pembelajaran harus didasarkan pada pengalaman langsung siswa. Mereka belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan harus terlibat dalam aktivitas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran harus bersifat aktif dan partisipatif. Lalu, siswa dihadapkan pada masalah nyata yang harus mereka selesaikan. Hal ini mendorong mereka untuk berpikir kritis, mencari solusi praktis, dan berkolaborasi dengan orang lain. Proses ini membuat pembelajaran menjadi relevan dan kontekstual. Selanjutnya ada eksistensialisme, adalah filsafat yang memandang segala gejala berpangkal pada eksistensi. Eksistensialisme merupakan suatu aliran dalam ilmu filsafat yang menekankan pada manusia, di mana manusia dipandang sebagai suatu makhluk yang harus bereksistensi, mengkaji cara manusia berada di dunia dengan kesadaran. Jadi dapat dikatakan pusat renungan eksistensialisme adalah manusia atau manusia konkret. Secara umum, eksistensialisme merupakan suatu aliran filsafat yang lahir karena ketidakpuasan beberapa filosof terhadap filsafat pada masa Yunani hingga modern, seperti proses terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan spekulatif tentang manusia. Søren Kierkegaard adalah filsuf Denmark yang sering dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Kierkegaard percaya bahwa setiap individu harus menghadapi kecemasan dan dilema yang datang dari kebebasan memilih, terutama dalam mencari makna hidup. Implementasi untuk aliran ini dalam pendekatan eksistensialisme, pendidikan harus menghargai kebebasan siswa untuk membuat pilihan dan mengekspresikan diri mereka. Setiap siswa dipandang sebagai individu yang unik dengan jalan hidup dan potensi masing-masing. Pendidikan eksistensialisme menekankan pentingnya pemikiran kritis dan otentik. Siswa harus diajarkan untuk berpikir sendiri, mempertanyakan norma-norma yang ada, dan menemukan jalan mereka sendiri dalam hidup. Lalu ada progresivisme, adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada pembelajaran berbasis pengalaman, perubahan, dan perkembangan siswa dalam dunia nyata. Aliran ini menolak metode pendidikan tradisional yang kaku dan berfokus pada hafalan dengan lebih memilih pendekatan yang interaktif dan berpusat pada siswa. Bahwa aliran progresif adalah suatu aliran dalam pendidikan yang menghendaki adanya perubahan secara cepat praktik pendidikan menuju ke arah yang positif. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu membawa perubahan pada peserta didik menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai persoalan serta dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, progresivisme sangat menghendaki adanya pemecahan masalah dalam proses pendidikan. Lalu tokohnya adalah John Dewey, adalah tokoh kunci dalam gerakan progresivisme. Ia percaya bahwa pendidikan harus menghubungkan siswa dengan pengalaman nyata dan juga relevan. Menurut Dewey sendiri, belajar adalah proses aktif yang melibatkan interaksi siswa dengan lingkungan mereka. Ia juga mengemukakan bahwa sekolah harus menjadi laboratorium demokrasi, di mana siswa belajar bekerja sama dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Adapun implementasinya, siswa diberi kebebasan untuk melakukan evaluasi diri dan refleksi atas pembelajaran mereka sendiri. Mereka didorong untuk memahami proses pembelajaran mereka dan mengidentifikasi area yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Lalu, lingkungan belajar dalam pendidikan progresifme dirancang untuk mendukung eksplorasi dan kreativitas. Siswa diberi kesempatan untuk mengatur lingkungan belajar mereka sendiri dan belajar melalui pengalaman yang nyata.
Lalu ada perennialisme. Perennialisme sendiri adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada gagasan bahwa ada prinsip-prinsip abadi atau universal dalam pendidikan yang relevan sepanjang waktu. Perennialisme menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada mata pelajaran klasik dan pemikiran filsafat, serta sastra yang memiliki nilai abadi. Filsafat perennial termasuk filsafat yang masuk dalam kategori filsafat tua, yang disebut juga filsafat masa pra-modern, yang merupakan aliran filsafat yang berpegang pada nilai-nilai dan norma yang bersifat abadi. Sehingga perennialisme ini dianggap sebagai suatu aliran filsafat yang menginginkan untuk kembali pada nilai-nilai kebudayaan pada masa lampau. Maksudnya adalah membina atau mempelajari kembali nilai-nilai masa lampau untuk menghadapi permasalahan di kehidupan manusia masa sekarang, bahkan masa yang akan datang. Lalu tokohnya adalah Thomas Aquinas. Meskipun berasal dari tradisi skolastik, pemikiran Aquinas banyak mempengaruhi perennialisme. Ia menekankan pentingnya rasionalitas dan logika dalam memahami kebenaran ilahi dan dunia. Berkaitan dengan awal kemunculan filsafat perennial, terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan tentang sejarah kemunculannya. Ada yang berpendapat bahwa kemunculan filsafat perennial berawal dari Raimundo yang mendapatkan surat dari sahabatnya yang bernama Leibniz pada tanggal 26 Agustus 1714. Pandangan tersebut kemudian dipopulerkan oleh Huxley. Lalu terdapat pula pandangan lain yang membahas bahkan menyangkal pendapat yang dipopulerkan oleh Huxley dalam bukunya yang berjudul De Perenni Philosophia tahun 1540. Dalam karya tersebut, kemudian ada upaya untuk menyelaraskan agama, filsafat, dan sejarah. Dari sinilah kemudian Agustinus Citueco mengemasnya dalam karya nyata bernama Philosophia Perennis. Implementasi perennialisme. Pertama, metode pengajaran dalam perennialisme sering melibatkan diskusi yang mendalam tentang teks-teks klasik. Siswa diajak untuk menganalisis, mendebat, dan memahami berbagai pendapat yang diajukan oleh para pemikir besar dalam sejarah. Lalu, pendidikan perennialisme berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan juga logis. Mata pelajaran seperti filsafat, matematika, dan sains sering digunakan untuk melatih siswa berpikir secara rasional dan menganalisis masalah dengan cara yang logis. Lalu, materialisme. Materialisme adalah teori yang mengatakan bahwa atom materi bergerak dan berkembang sebagai bentuk awal dari alam, akal, dan kesadaran merupakan proses materi fisik. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, malaikat, dan bahkan Tuhan. Dengan begitu, materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di alam kebenaran semata-mata dengan mengesampingkan segala sesuatu yang mengatasi alam indera. Pada zaman Yunani kuno, telah ada paham tentang materialisme, yaitu yang berkembang pada filsuf-filsuf Yunani tentang kejadian alam seperti yang diterangkan oleh Thales 625 hingga 546 sebelum Masehi, bahwa asal kejadian alam atau materi berbentuknya adalah air. Lalu karena kita masuk ke bagian tokohnya, Demokritos termasuk salah satu pencetus awal materialisme. Ia dikenal dengan teori atomismenya yang menyatakan bahwa segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang tidak dapat dibagi dan ruang kosong. Demokritos percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk jiwa manusia, terdiri dari atom. Dan pada abad ke-19, yakni abad Renaissance atau pencerahan, paham materialisme dipakai sebagai dasar ilmu pengetahuan yang konkret karena segala sesuatu dapat dibuktikan dan tereksperimen. Implementasinya dalam pendidikan adalah mendorong siswa untuk bersikap kritis terhadap kepercayaan yang tidak didasarkan pada bukti materi, seperti tahayul, mitos, atau dogma yang tidak ilmiah. Lalu pendidikan yang berfokus pada bukti-bukti empiris dan logika ilmiah mengajarkan siswa untuk memahami dunia berdasarkan pengetahuan yang dapat diuji dan diverifikasi secara fisik. Yang terakhir ada rekonstruksionisme, adalah aliran filsafat pendidikan yang memandang pendidikan sebagai sarana untuk merekonstruksi atau memperbaiki masyarakat.
Aliran ini berfokus pada peran pendidikan dalam menghadapi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi masyarakat, serta mendorong perubahan sosial. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme ialah suatu paham kritik sosial dalam pendidikan yang berusaha merombak tata susunan yang lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bersyarat modern. Untuk tokohnya sendiri ada Theodor Bramelt yang dikenal sebagai Bapak Rekonstruksionisme. Bramelt mengembangkan gagasan ini sebagai respon terhadap tantangan global setelah Perang Dunia Kedua, seperti ancaman perang nuklir dan ketidaksetaraan sosial. Ia percaya bahwa pendidikan harus berperan dalam menciptakan perubahan sosial yang radikal dan mengatasi ketidakadilan melalui dialog, kolaborasi, dan tindakan. Implementasinya adalah rekonstruksionisme ini mendorong kurikulum yang berpusat pada isu-isu sosial seperti keadilan, hak asasi manusia, kemiskinan, dan lingkungan. Siswa diajak untuk belajar tentang masalah-masalah ini secara mendalam, mengeksplorasi penyebabnya, dan mengembangkan solusi yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Lalu siswa didorong untuk terlibat dalam proyek-proyek yang memiliki dampak sosial nyata seperti kampanye kesadaran, program sukarela, atau kegiatan yang mendukung lingkungan. Dengan tujuannya adalah untuk mengajarkan siswa bagaimana menjadi agen perubahan di komunitas mereka sendiri. And that's it. Itu semua pembahasan untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. I think it's end of the video. So I will say thank you to everyone who already watching from the start to the closing. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.